Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah online. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Sampai detik ini kita diberi kesehatan, kita diberikan kesempatan kembali berkumpul bersama keluarga untuk bersama-sama kita mengadakan ibadah pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur jika hari ini sebuah kesempatan yang besar kembali Tuhan berikan untuk kami bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Sekalipun sampai saat ini kami masih belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka, tapi melalui ibadah online ini pun kami mau bersama-sama mengangkat hati kami, memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih setia-Mu yang besar dan tidak pernah terlepas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur pasal 13 mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ada, ini semua hanya karena anugerah-Nya. Mari bersama-sama kita sejenak meneduhkan hati kita dengan melalui pujian ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sebab anugerah ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memuji selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memuji selamanya. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini kita mau sama-sama menghayati bahwa Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kita naikkan ke hadirat Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Kasih-Nya nyata terus dalam kehidupan kita dan berkat-Nya selalu baru setiap pagi untuk kita semua. Sebelum bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan yang daripada Tuhan, agar kita semua diberikan hikmat untuk dapat mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami menaikkan pujian dan syukur kami, oleh sebab Tuhan sangat baik buat kami. Saatnya Tuhan bersama-sama kami hendak membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami. Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu saat ini. Berikan kami sukacita, damai sejahtera senantiasa ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada yang berkata-kata maupun kepada setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada kesempatan ini kita membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal pertama ayat 27 hingga ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin.
Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mendorong kita, memacu kita, supaya kita tetap berjuang. Nah saudara, dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja di situasi-situasi kondisi seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, agar kita, supaya kita tetap berjuang. Nah pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita berjuang? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang perlu kita perjuangkan? Dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 menyatakan dua perjuangan yang harus kita kerjakan agar kita bisa berdiri teguh, kokoh, tak tergoyahkan dengan situasi-situasi yang ada. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-27, bagaimana kita berjuang? Yaitu kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mengacu kepada satu arti dari kata perpadanan, itu punya banyak arti dan dari beberapa arti ini sangat mendukung perjuangan itu. Kata arti berpadanan adalah cocok, kemudian berimbang, sebanding atau dengan, kemudian menyesuaikan. Jadi orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Yesus, Injil Kristus, artinya dia harus cocok dengan Injil Kristus. Hidupnya harus seimbang dengan Injil Kristus. Dan bahkan di dalam dirinya sendiri, dia bisa menyesuaikan hidupnya dengan Injil Kristus itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpadanan dengan Injil Kristus artinya bahwa hidup kita harus cocok. Hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Tidak bertentangan dengan Injil Kristus, tidak berlawanan dengan Injil Kristus, tetapi sesuai. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, khususnya dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita taruh? Apa yang harus kita cocokkan? Apa yang harus kita sesuaikan? Yaitu pikiran dan perasaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa sesuai, bisa hidup sesuai dengan Injil Kristus, ini adalah perjuangan. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan memanggil kita supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus itu dan diharapkan kita terus berupaya, kita terus berusaha. Bagaimana supaya hidup saya itu sesuai dengan Injil Kristus. Saudara, inilah perjuangan kita yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita bisa berpadanan dengan Injil Kristus. Setiap saat kita dituntut untuk hidup seperti Kristus hidup. Tantangan untuk kita sehari-hari. Dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Apakah hidup kita sesuai dengan Injil Kristus atau belum? Mari kita bersama-sama belajar untuk menyesuaikan hidup kita. Standar, patokan yang telah kita miliki, yaitu Injil Kristus.
Roma pasal 12 ayat yang pertama. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Pentingnya menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus menyatakan inilah ibadahmu yang sejati. Itu artinya selama kita masih punya tubuh, mari kita sama-sama mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Biarlah seluruh aspek kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Seluruh aspek. Baik aspek yang nampak, aspek yang kelihatan, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat orang, yang bisa dipegang orang, ini juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan yang tak kelihatan, ataupun yang metafisikal. Sebagaimana Paulus mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang tak nampak itu juga, tetapi itu ada di dalam diri kita, dan itulah juga yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Paulus memiliki satu harapan kepada jemaat di Filipi, khususnya pada ayat yang ke-27. Apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jika harapan Paulus ini terwujud, bisa ketemu dengan jemaat, karena kondisi waktu itu Paulus sedang dalam penjara. Dan harapan saya bisa melihat bagaimana kamu hidup sesuai dengan Injil Kristus yang aku beritakan. Tetapi seandainya pun apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa jemaat di Filipi itu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ketika mereka mendengar dan menerima Injil Kristus dalam hidupnya, tentunya Paulus berharap bahwa mereka tidak bisa tinggal diam, tetapi mereka harus tetap berjuang. Apa yang telah mereka terima, apa yang telah mereka dengar, supaya mereka bisa teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mereka telah mendengar berita Injil. Injil adalah kabar sukacita, berita gembira yang isinya adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11. Dan karya-karya Allah yang besar itu juga ditulis dan dicatat oleh Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita Injil. Dan berita tentang Yesus Kristus. Dan berita yang dari Allah ini sungguh sangat menyukakan, membahagiakan, dan menenteramkan hidup kita. Karena melalui berita itu ada jaminan. Jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus yang adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sama,
Jemaat di Filipi juga telah mendengar berita Injil, firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua juga telah mendengar firman Kristus, firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita telah mendengar, telah menerima firman itu, firman Kristus, maka tugas kita, saudara-saudara, adalah memperjuangkan iman kita itu. Bagaimana supaya kita bisa memperjuangkan iman kita, saudara-saudara? Maka perlu bagi kita, orang-orang yang telah mendengar Injil Yesus Kristus, saudara harus semakin mengenal siapakah Yesus Kristus. Pengenalan ini penting. Sebab jika pengenalan kita salah terhadap Yesus, saudara-saudara, karena banyak orang menceritakan tentang Yesus. Banyak orang juga suka cerita tentang Yesus. Tapi cerita-cerita yang mereka sampaikan sesuai enggak dengan Alkitab. Dan inilah pentingnya pengenalan kita akan Kristus. Jadi kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk bisa mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya itu. Sehingga saudara-saudara, ketika pengenalan kita miliki, disitulah kita punya satu kepastian, punya kekuatan, dan bahkan punya keyakinan yang kuat, yang tak akan tergoyahkan sama sekali. Makanya Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Ini yang dimiliki oleh Paulus. Tentunya jika kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, agar hidup kita tetap terus dan berjuang dengan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus berjuang. Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di dalam perjuangan itu tidak takut dan gentar oleh lawan. Tidak takut dan tidak gentar oleh lawan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam kebenaran, itulah sesungguhnya yang disebut kemerdekaan. Siapa yang berada di dalam kebenaran, sesungguhnya dia telah mengalami kemerdekaan. Sebagaimana Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yohanes pasal 8 ayat 31b hingga ayat yang ke-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran inilah yang menjadikan kita teguh, kuat untuk berdiri. Kebenaran yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus, itulah kekuatan kita. Dan berada di dalam kebenarannya, di situ ada kenyamanan dan kekuatan. Sehingga ketika kita berada di dalam kebenaran itu, kita tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi para lawan yang dicatat oleh Paulus pada saat itu, yaitu saudara-saudara, bagi mereka atau bagi para lawan, semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Kesaksian Paulus dalam penjara, berita tentang Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, karya Allah, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, bagi para lawan itu adalah tanda kebinasaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Dengan apa Paulus menyebut mereka? Filipi pasal 3 ayat yang kedua, Paulus berkata, menyatakan kepada jemaat di Filipi dengan satu kata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi di Filipi, mereka benar-benar murni percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan yang bisa membawa mereka kepada satu kehidupan yang kekal. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika ada orang-orang Kristen dari Yerusalem yang datang ke Filipi, dan mereka tetap dan masih mempertahankan tradisi-tradisi Yahudi, sehingga mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya di dalam Yesus saja, tidak cukup, tetapi harus menjalankan syariat-syariat Taurat. Dan salah satunya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kamu tidak disunat, maka kamu tidak selamat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi masih mempertahankan tradisi-tradisinya, dan tidak mau melepas, tidak bisa lepas dari tradisi-tradisi yang ada, maka mereka berkata, Yesus saja tidak cukup. Makanya perlu ditambahi ini, ditambahi itu, dan tradisi-tradisi yang lain termasuk sunat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi orang yang percaya, pada ayat 28 sampai ayat yang ke-30, apa yang dikatakan oleh Paulus, kesaksian Paulus ketika di dalam penjara, berita tentang Yesus Kristus yang dia sampaikan kepada banyak orang, itu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah karunia. Ingat Bapak Ibu, ketika saya bisa, ketika Bapak Ibu bisa percaya dan menerima Yesus Kristus, itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Paulus mengatakan bahwa itu adalah anugerah. Mengapa ini dikatakan anugerah? Karena Paulus sendiri mengalaminya. Sebelum dia mengenal Yesus, kita tahu bagaimana kehidupannya sebelum di dalam Kristus, dan kita tahu bagaimana setelah dia mengenal Kristus. Dan ketika dia bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan, itu adalah anugerah. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini hati kita, mulut kita mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku dalam hidupku, yang memimpin aku, yang menguasai aku, yang mengendalikan aku. Dan hingga kita terus bisa berjuang bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus, saudara-saudara, ini adalah karunia. Ini adalah anugerah. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kegagahanku, tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Berbahagialah mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi kalau hari ini kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, saya katakan berbahagialah. Bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menerima Yesus anugerah,
Dan ternyata saudara-saudara, menderita di dalam Yesus Kristus itu juga adalah satu karunia. Tidak semua orang bisa martir, tapi orang-orang tertentu yang bisa mengalami martir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kehidupan Stefanus, ini sungguh-sungguh terjadi bagaimana dia mempertahankan imannya. Bagaimana dia cinta kepada Yesus Kristus, bagaimana dia memberitakan siapakah Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Meskipun orang-orang Yahudi tidak mau menerima, menolak, dan bahkan menyeret dia dan melempari dia dengan batu dan akhirnya mati. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Stefanus bisa melihat anak Allah yang duduk di sebelah kanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi sebagai orang percaya hari ini, saudara-saudara, kita tidak bisa tinggal diam. Hari ini firman Tuhan katakan, kita harus berjuang. Yang pertama, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak takut dan gentar oleh lawan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Mari kita terus memperjuangkan iman kita. Kita terus meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita memiliki posisi yang tepat dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah mengajar kepada kami hari ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi kami masih tetap diajar untuk kami berjuang. Bagaimana kami harus berjuang, yaitu untuk terus dapat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu artinya bahwa pengenalan kami akan firman Tuhan, pengenalan kami akan Yesus Kristus harus lebih kami tingkatkan lagi. Ketika pengenalan itu terjadi dan kami punya posisi, kami berdiri kuat oleh karena Yesus Kristus, maka kami tidak akan takut dan gentar oleh lawan. Karena Yesus, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang boleh mendengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pedoman, menjadi patokan, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan telah disampaikan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kita untuk kita menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini. Untuk kita terus berjuang tanpa lelah, khususnya kita berjuang untuk iman kita, untuk kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Seperti wanita murahmu menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
kepada Tuhan. Jangan pernah pudar apapun masalah yang kita hadapi, kesulitan apapun yang ada di depan kita, percayalah. Itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, untuk kita semakin setia dan semakin teruji iman kita di hadapan Tuhan. Seperti wanita murah menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, Yesus, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah kita boleh selesai dan berjalan dengan baik. Itu semua oleh berkat anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan, Allah yang telah memimpin, menyertai, dan memberkati jalannya ibadah kami hari ini. Awal hingga akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan sepanjang ibadah kami hari ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan pada pekan ke depan ketika mereka harus menjalankan tugas dan pekerjaan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Mari kita ambil satu dosen. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.